Puji Bapak Yahweh, kita akan membaca kembali ya Imamat pasal ke-23. Mulai ayat 9 sampai ayat ke-14. Ini tentang hari raya ketiga, hari raya roti tidak beragi, yang bertepatan jatuh pada hari ini ya, sesuai tanggal Ibrani. Karena itu oleh kemurahan Tuhan kita akan membahas kembali. Dan saya percaya setiap kita membaca firman, selalu senantiasa ada hal yang mau Tuhan singkapkan. Kita akan baca Imamat 23 ayat 9 mulai sampai ayat ke-14. Supaya bacaannya sama, kita baca sebagaimana tertulis di depan. 3, 4. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Mose dengan mengatakan, berbicara kepada Bani Israel, dan kau harus mengatakan kepada mereka, ketika kau masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, dan kamu menuai hasilnya, maka kamu harus membawa berkas hasil pertamamu kepada imam. Dan dia harus mengayun-ayunkan berkas itu di hadapan Yahweh sebagai kerelaanmu pada seekor hari setelah Sabat. Haruslah imam itu mengayun-ayunkannya. Dan pada hari kamu mengayun-ayunkan berkas itu, kamu harus mengolah seekor anak domba yang sempurna, berumur setahun sebagai persembahan bakaran bagi Yahweh. Dan persembahan sajiannya 2/10 bagian tepung halus yang diadon dengan minyak, satu persembahan api-apian bagi Yahweh, bau harum yang menenangkan, dan persembahan curahannya anggur 1/4 hin, dan roti juga bulir bakar serta hasil ladang kamu tidak boleh makannya sampai hari yang sama, yakni sampai kamu membawa persembahan bagi Elohimmu. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagi generasi-generasimu di seluruh tempat tinggalmu. Amin. Silakan duduk. Puji Bapak Yahweh, kita akan coba melihat semuanya itu ya. Cuma ya kita lihat kembali ya. Di dalam ayat ayat berapa ini? Ayat ke-12 ya. Hanya untuk melihat ya, ada beberapa hal yang harus kita lihat. Pada hari kamu mengayun-ayunkan berkas itu. Coba kita lihat terjemahan Inggrisnya. And ye shall over that day when ye wave. Mengayun sama waving beda ya. Sepengetahuan saya memang bukan ahli bahasa, cuman setahu saya mengayun tuh ya begini aja. Kalau waving begini. Ya, makanya ya kita punya pilot di sini. Kalau ada kan waving gallery kan. Tempat supaya kelihatan. Saya tangkap. Kenapa di waving begini? Supaya Tuhan melihat anak-anaknya mempersembahkan apa yang dia perintahkan. Ya, itu kelihatannya simpel, cuman kita harus melihat artinya. Waving sama mengayun itu beda. Ya, mengayun itu kan ayun begini. Kalau waving, ya itu makanya di airport kan ada waving gallery spesial untuk ada tamu kan pamannya, atau ada keluarga yang datang supaya kelihatan. Ya, jadi ya kita mencoba mengartikan segala sesuatu. Karena saya nggak tahu kalau bahasa terjemah LI ya, LI kayak gitu nggak sama kan. Coba kita lihat LI. Pada hari kamu mengunjuk baik, kamu harus mempersama seekor domba berumur setahun yang tidak beda kan. Ini sini malah nggak ada mengayunkan, nggak adanya waving. Tapi ya tujuan utamanya sebenarnya untuk memperlihatkan kepada Bapak Yahweh ya, supaya karena saya percaya terjemahan ya bukan kita merendahkan bahasa kita, tapi terjemahan bahasa Inggris lebih
lebih mendekati maksud sebenarnya. Nah, saya memang mengimani waving ya, dilambai-lambaikan kayak gini, ya. Dan kita mengucap syukur. Kenapa saya ambil ayat ini sebagaimana yang tadi sempat didoakan juga bahwa hari ini bertepatan dengan hari raya ketiga sebagaimana apa yang tertulis dalam kitab Imamat 23, yaitu hari raya ketiga yang juga merupakan hari raya buah sulung, ya. Kenapa disebut buah sulung? Nah, kita kan harus lihat ini. Karena seperti yang senantiasa diingatkan kepada kita semua, seluruh 7 hari raya itu berbicara tentang perbuatan Yeshua. Ya, sejak dia mempersembahkan korban, mempersembahkan dirinya dan darahnya tercurah, seharusnya kita di sana. Tetapi dia melakukan itu semua untuk kita supaya kita selamat. Ya. Dan firman Tuhan senantiasa memang juga mengingatkan kita bahwa ya tidak ada yang kudus kecuali Dia. Karena itu di dalam kita belajar kitab Torah ini ya senantiasa diingatkan supaya kita menelitinya dengan baik-baik. Ya, sehingga kita mengerti bahwa memang dahulu ketika ya sebenarnya sejak zaman Habel ya, mereka Habel sudah diajar untuk mempersembahkan korban. Tapi ya bisa aja kita mengartikan dia mungkin tidak tahu persis kenapa. Tetapi hanya karena dorongan Roh Kudus dia persembahkan korban. Ya. Tapi di situ kita bisa melihat persembahan yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan persembahan yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Kenapa Habel mempersembahkan persembahan yang sesuai kehendak Tuhan? Karena Habel itu anaknya Adam, anak Bapa Yahweh. Ya. Tetapi si Kain, ya kita sudah mulai Kain itu anak setan, walaupun banyak orang yang mungkin sulit menerimanya. Tetapi saya sangat percaya itulah satu kebenaran yang telah disingkapkan di tempat ini. Ya, kita sudah pernah berbicara tentang ini. Jadi kita harus ya mengerti bahwa Tuhan mau menyingkapkan hal-hal ini supaya jelas. Ya memang si Habel ini tidak diceritakan banyak karena dia mati, ya sudah pergi. Ya. Tetapi logikanya, kita kan kadang-kadang kita harus pakai logika. Ya, ya saya menafsirkan bahwa Kain dan Habel itu kembar. Ya, Kain dan Habel. Tetapi ketika si Hawa berdasarkan kitab Kejadian melihat, ya, dia sedikit boleh dibilang agak kaget lah. Ketika dia melihat si Kain ini bertumbuh besar, ya, kok beda gitu sama adiknya. Karena itu keluarlah pernyataan orang ini, kan dia bukan bilang baby, ya. Itulah yang seringkali karena pernah ada waktu kita membahas tentang Kain anak setan, ada yang ngomong, baca firman Tuhan yang benar. Lu kamu cuma baca dari LAI, cobalah baca dari King James supaya agak netral kan. Jangan baca dari ILT lah, baca King James. King James itu jelas menyatakan bahwa ketika si Hawa ini sudah melahirkan, ya. Kemudian dari mulutnya si Hawa keluar kata-kata yang menyatakan, kalau dalam terjemahan kita, kita baca aja ya, Kejadian pasal 4 ayat 1 supaya kita banding-bandingkan ya dari 3 kitab suci yang berbeda. Dan Adam bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah dia lalu melahirkan
Kain. Dan berkatalah dia, si Hawa ngomong, aku telah memperoleh seorang pria dari Yahweh. Kita baca terjemahan LAI. Kemudian manusia itu berseteru dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu. Lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang apa? Anak laki-laki. Anak laki-laki sama pria itu beda. Kita baca terjemahan King James-nya. Ya. Adam knew Eve his wife, and she conceived, and bare Cain, and said, I have gotten a man. Bukannya baby. Jadi dari kata-kata itu saya menafsirkan. Ketika si Kain udah besar, si Hawa ini kaget yang dia lahirkan itu kok jadi raksasa. Karena dia raksasa, begitu gampang dia membunuh adiknya. Si Habel. Bisa tangkap? Ya. Kan mereka soalnya ribut kan. Karena si Kain ini cemburu, loh kok persembahanmu diterima, saya nggak diterima. Akhirnya dia bunuh adiknya. Kenapa dia bunuh? Ya dia lebih kuat, dia raksasa. Nah itu Tuhan izinkan terjadi. Lah banyak orang di luar sana tidak mengecek firman ini dengan benar. Terjemahan, ya kita mengucap syukur banyak penerjemah, banyak ahli kitab. Tetapi mencoba mengkondisikan terjemahan mereka dengan situasi sekarang nggak bisa. Nggak bisa. Harus dinyatakan yang tertulis begitu ya terjemahkan seperti itu. Supaya jangan menyesatkan orang. Dan berkali-kali saya katakan di tempat ini, saya sebagai pelayan Tuhan saya katakan. Semua pekerjaan setan, Tuhan tidak pernah ceritakan dengan detail. Tidak ada ayatnya. Karena itu ketika dia menciptakan langit dan bumi, ya dengan segala isinya, kata kitab Kejadian pasal 1 ayat 1. Tetapi ayat 2 menyatakan, loh dunia kok tidak berbentuk. Dan di situ ada keganjilan, tetapi Tuhan tidak menceritakan kenapa itu. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan percaya bahwa telah terjadi pemberontakan si jelek ini, si Lucifer. Ya, tapi Tuhan nggak ceritakan. Demikian juga Kejadian pasal 4 ini, Tuhan tidak akan menceritakan bahwa ya telah terjadi bukan makan buah. Bukan makan logika, kita pakai logika. Kalau Tuhan bilang makan buah berdosa. Kalau dia makan buah, kenapa bukan mulutnya dikutuk Tuhan? Saya tanggap. Loh kita harus melihat itu dengan kacamata pandangan firman Tuhan yang benar. Walaupun itu tidak disingkapkan. Tidak disingkapkan bahwa si Habel harus mempersembahkan domba. Tetapi karena Roh Kudus yang menguasai dia, karena dia anak Bapa Yahweh, maka dia tahu apa yang harus dia persembahkan. Karena itu saya senantiasa mengimbau kepada kita semua, ya, kalau baca firman, bacalah dengan hati-hati. Ya, karena terjemahan kita ini, ya banyak yang mulai melenceng. Melencengnya sih enggak, ya di sini sedikit kan segini. Cuma kalau ini ditarik lurus, ditarik lurus sana, makin besar dia. Dan saya percaya Roh Kudus sanggup meluruskan ini. Meluruskan ini supaya kita benar-benar berjalan lurus, tidak melenceng. Sehingga iman kita juga tidak ngawur. Ya. Nah, kita mengucap syukur, namanya kita belajar. Ya. Saudara belajar, saya belajar. Supaya kita mengerti dengan benar firman Tuhan. Di dalam satu kelas di sekolah, ketika guru ngajar, belum tentu semuanya sama-sama mengerti. Daya tangkap kita berbeda-beda. Tetapi keterbatasan kemampuan kita untuk menangkap sesuatu, apabila kita berdoa, Roh Kudus tolong, bagi Bapa Yahweh tidak ada yang sulit. Karena itu dia berikan Roh Kudusnya untuk menolong kita mengerti firman itu dengan benar. Kan firman itu kada tertulis dalam kitab Yohanes pasal ke-14 ayat ke berapa 26 kita lihat.
Yohanes 14 ayat 26. Namun penghibur yakni Roh Kudus yang akan Bapa utus dalam namaku. Perhatikan. Dia akan mengajar kamu apa? Segala sesuatu. Itu ingat. Itu disimak segala sesuatu. Artinya semua. Apa aja yang dia mau buka dia buka. Ya, bukan hanya itu, tetapi juga segala dan akan mengingatkan kamu segala sesuatu. Kita perhatikan, mengingatkan. Kalau ingat, ya kata-kata ingat ini, saya bukan ahli bahasa. Sesuatu yang kita ingat, berarti pernah kita lihat, pernah kita baca, betul nggak? Ya, umpamanya kita taruh barang lah di rumah, di gudang. Saya ingat. Berarti dia pernah lihat. Loh begitu juga dengan ini. Dia mengingatkan kita akan firman. Artinya kau harus baca. Pernah membaca. Kalau nggak pernah baca. Ya bagaimana Tuhan itu setia sama firmannya. Kali tempat ini ya bagi saudara yang di luar sana. Ya. Ini janji Tuhan. Dia mengajar dan mengingatkan. Apa yang mau diajar kalau kau tidak punya kerinduan untuk menggali firman. Apa yang mau diingatkan kalau kau nggak pernah baca firman. Tuhan itu setia sama firmannya. Jadi jangan sampai kita ya dibodohi sama setan. Ya ular-ular tadi itu kan setan semua. Ya karena itu pernah saya katakan di tempat ini. Saya katakan ya bahwa setan itu paling senang ke gereja. Paling senang dia ke gereja. Kenapa dia senang? Ya kan dua hal yang pernah disungkapkan. Setan itu bukan makhluk yang paling tahu segala hal. Tapi dia hafal firman Tuhan dari Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai Wahyu pasal berapa? Halo? 22 ayat 22 ayat 21. Iya. Baru ingat lagi kan dirancang ingat ya. Dia hafal semua. Tetapi masalahnya dia tidak mengerti dengan persis apa artinya. Karena firman itu semua rahasia. Firman itu adalah pribadi Yeshua Masiah sendiri yang dia akan bukakan apabila engkau adalah sudah menjadi anaknya. Engkau bisa ahli kitab. Contoh yang kita sering kali diingatkan. Paulus itu ahli Torah. Bahkan dia berani bersaksi, aku ini. Dalam angkatan seangkatanku, aku ini yang termasuk yang paling baik. Dia ada di dalam bimbingan imam besar. Tetapi dia nggak ngerti firman dengan benar. Secara teori, akal manusia dia ngerti benar. Tetapi prakteknya, justru firman yang hidup yang datang dia mau binasakan. Loh itu dahulu terjadi, sekarang juga sama. Banyak ahli-ahli kitab kan. Banyak ahli-ahli kitab. Ya. Tetapi teori sih oke, prakteknya nol besar. Kenapa nol besar? Nggak berani menyaksikan kebenaran yang sejati. Ya, sehingga ya banyak ahli-ahli kitab. Oh itu sebenarnya Yahweh benar. Ya. Itu dulu buat dia. Ya. Dulu waktu dia kerja di penerjemah ini, wah takut. Takut sama atasan kan. Setelah keluar baru itu yang benar. Lah ini. Orang-orang seperti ini. Menonjolkan sebenarnya karakternya nggak benar. Tetapi kita mau ucap syukur. Ya mudah-mudahan dia bertobat lah. Kenapa saya harus katakan bertobat? Sekian tahun dia bekerja, dia terlibat di dalam penipuan jutaan orang yang percaya. Harusnya dia berani menyatakan sejak dia di sana. Memang risikonya berat. Kalau kita mau menyatakan kebenaran, dunia yang dikuasai oleh si jahat akan membenci kita. Nah, seperti kesaksian tadi kan. Ya setelah keluar baru berani bersaksi. Aduh, kasihan amat orang ini. Tetapi kita mengucap syukur firman Tuhan kita sedang belajar tentang buah sulung. Apa itu buah sulung? Kita baca 1 Korintus pasal ke berapa? 15.
Kita baca ayat 20 sampai 23. Namun sekarang Hamasya telah dibangkitkan dari antara yang mati. Dia telah menjadi apa? Buah sulung dari mereka yang telah meninggal. Sebab karena kematian itu melalui seorang manusia, maka kebangkitan orang-orang mati juga melalui seorang manusia. Sebab bahkan sebagaimana semua orang itu mati dalam Adam, demikian juga semua orang akan dihidupkan dalam Hamasya. Namun masing-masing sesuai dengan urutannya. Hamasya sebagai apa? Buah sulung, kemudian mereka yang milik Hamasya pada waktu kedatangannya dan seterusnya. Buah sulung karena Yeshua adalah manusia dalam tanda kutip. Ya. Yang mati pertama, kemudian bangkit dan tidak mati lagi. Ya. Banyak di dalam kitab suci, baik yang kita namakan perjanjian lama maupun perjanjian baru. Mati dibangkitkan, ya mati lagi. Saya tanggap ya, contohnya yang gampang Lazarus lah. Ya banyak juga di kitab-kitab perjanjian lama. Mati, bangkit, mati lagi. Tetapi Yeshua yang dikatakan buah sulung, dia mati. Tapi dia bangkit dan dia tidak mati lagi. Ya jadi saya teringat tadi ada ngomong-ngomong di bawah kan. Ada orang Pak yang nanya, orang seberang. Kalau dia Tuhan, kenapa dia mati? Ya mungkin saudara pernah diomongin orang seperti itu kan. Ya tapi ya ketika keluar kata-kata itu tadi langsung saya ngomong. Yeshua itu mati ada sebabnya. Ya. Karena dia itu Tuhan untuk yang orang yang hidup dan yang mati. Yeshua itu hidup sebagai manusia kurang lebih dari sekarang 2000 tahun yang lalu. Loh dari tahun 2000 sampai sebelumnya, berarti kan dari Yeshua, dari Adam sampai Yeshua itu 4000 tahun. 4000 tahun ini banyak orang yang mati tanpa mengenal Sang Juru Selamat. Saya tanggap ya. Karena itu dia mati seperti apa yang dikatakan di dalam kitab Petrus, seperti yang berkali-kali. Ya karena bertepatan dengan hari-hari Paskah maupun hari Raya Roti Tidak Beragi dan sekarang ya tentang buah sulung. Kita baca kembali 1 Petrus pasal ke-3. Kita baca mulai ayat ke 18 ya. 18 sampai terakhir lah ya kita baca 22. Sebab supaya dia dapat mendekatkan kita kepada Elohim, Hamasya pun telah menderita satu kali karena dosa-dosa yang benar. Yang benar ganti yang tidak benar. Yang memang telah dibunuh secara jasmani namun telah dihidupkan secara rohani. Secara itu pula perhatikan, dia telah mengumumkan tak kalah pergi kepada roh-roh yang ada di dalam penjara. Yang pernah tidak taat pada suatu saat kepanjang sabaran Elohim menanti pada zaman Nuh dengan dipersiapkannya sebuah bahtera yang ke dalamnya hanya sedikit yaitu 8 jiwa telah diselamatkan dari air dan serupa dengannya. Apa yang sekarang menyelamatkan kita baptisan itu bukanlah penghapusan kotoran jasmani melainkan permohonan hati nurani yang baik kepada Elohim. Melalui kebangkitan Yeshua Hamasya yang telah diangkat ke sorga. Dia ada di sebelah kanan Elohim karena malaikat-malaikat dan otoritas-otoritas serta kuasa-kuasa sudah ditaklukkannya. Jadi kalau ada orang bilang, kalau dia Tuhan kenapa dia mati? Dia mati. Ada sebabnya. Karena dia bertugas untuk memberitakan Injil. Kalau di sini cuma diumumkan, tapi kita baca coba ayat di 1 Petrus pasal 4 ayat ke berapa ini? Ayat ke 5 lah ya. Ayat 5 dan 6.
Mereka lah yang akan memberi pertanggungjawaban kepada dia yang siap menghakimi, yang hidup dan yang mati. Sebab untuk itu pula Injil telah diberitakan di antara yang mati, supaya di satu sisi mereka dapat dihakimi secara jasmani sebagai manusia, tetapi di sisi lain mereka dapat hidup secara rohani seperti Elohim. Jadi orang-orang yang belum pernah mendengar berita Injil, orang-orang inilah yang didatangi oleh Yeshua. Karena dia itu Tuhan, bukan saja untuk orang yang hidup, tetapi juga untuk orang yang mati. Ya, itulah betapa agung dan mulianya Bapa kita Yahweh. Hanya Dia juru selamat. Karena itu Dia turun sebagai manusia. Dia mati. Bukan mati terus jadi tanah. Dia mati memberitakan Injil. Kan tadi dikatakan ada orang-orang yang dipenjara. Ya kalau di dalam bahasa kerennya ya manusia-manusia yang mati ini. Ya baik dalam bahasa Ibrani ya dibilang Seol maupun Hades dalam bahasa Yunani. Orang-orang ini tertawan. Ya, Tuhan beritakan Injil. Ya, Tuhan beritakan. Dia Tuhan, dia sanggup memberitakan Injil. Karena untuk itulah dia datang untuk orang yang hidup dan yang mati. Kalau dia hanya memberitakan Injil bagi orang yang hidup, orang yang belum pernah mendapatkan berita Injil yang nggak bisa dihakimi. Tapi kalau semua mendapatkan hak yang sama, walaupun dia sudah mati, ya Tuhan sanggup memberitakan. Tetapi walaupun diberitakan, ya sama aja orang yang hidup juga ada yang menerima, ada yang tidak. Karena firman Tuhan itu tidak mungkin ya melenceng dari apa yang tertulis. Ada yang ditetapkan untuk diselamatkan, ada yang ditetapkan untuk dibinasakan. Ya. Tapi itulah kita lihat cara Tuhan yang luar biasa. Karena itu kita belajar firman Tuhan. Paling sedikit kita sudah mengerti bahwa yang disebut buah sulung adalah Yeshua Tuhan kita, dia memang harus mati. Jadi kalau ada orang di luar sana, kalau dia Tuhan, karena tadi cerita-cerita, kalau dia Tuhan kenapa orang mati? Kita harus jawab dengan firman. Dia mati karena dia harus memberitakan Injil untuk orang yang sudah mati. Oh, selama zaman Adam sampai zaman Yeshua sendiri. Nah, kita bisa mengaminkan bahwa itu termasuk juga si Adam dan Hawa, termasuk Abraham, termasuk semua. Tapi ya orang-orang pilihan ini ya pasti percaya, pasti menerima. Ya, kan di sana kan cuma dikatakan sampai Nuh, tapi saya percaya dari Adam sampai Yeshua dia beritakan firman. Dan kita mau ucap syukur ya, kalau kita perhatikan kata-kata tadi, karena saya katakan ya, semua 7 hari raya itu berbicara tentang Yeshua. Jadi segala sesuatu yang ditulis dalam Torah itu digenapkan oleh Yeshua. Karena itu seringkali dia berkata, sebagaimana telah tertulis dalam kitabmu. Ya, masih ingat nggak itu? Kan ada kata-kata seperti itu. Jadi semua harus sebagaimana tertulis. Kita baca Ibrani pasal ke-10. Kita baca ayat ke-7. Lalu aku berkata, lihatlah, aku datang. Dalam gulungan kitab telah tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu ya Elohim. Bisa tangkap artinya? Kita sudah belajar berkali-kali, diingatkan berkali-kali bahwa berdasarkan Mazmur 139, kita sudah sering kali baca ayat ini, betapa segala sesuatu itu sudah tertulis. Teman sayangnya ILT terjemahannya ngawur. Ya, yang kita punya ini. Saya baca dalam terjemahan Lugas saja lah ya. Saudara tampilkan 139 ayat ke-16. Saya baca yang Lugas karena ayat ini kurang bagus, kurang tepat. Ya. Ayat ke-16. Ayat ke-16. Saya baca terjemahan Lugas.
Matamu sudah melihat selagi aku bakal anak. Dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk meski belum ada satupun daripadanya. Ini sutradaranya sudah membuat seperti yang seringkali saya katakan. Bapak Yahweh itulah sutradara agungnya yang sudah menulis segala sesuatu yang memang dia rencanakan untuk terjadi di muka bumi dari Kejadian 1 ayat 1 sampai Wahyu pasal 22 ayat 21. Dia sudah mengatur semua itu. Karena itu dikatakan dalam kitab Ibrani tadi, ya. Semua yang tertulis, semua bercerita tentang aku dalam gulungan kitabmu. Ya, dalam gulungan kitab itu ya berbicara Torah yang Tuhan berikan kepada manusia. Ya, kita mengucap syukurikan semua karena kemurahan Tuhan, kita diingatkan, kita belajar. Kemudian ayat firman Tuhan tadi juga menyatakan ya, kita baca ayat 11 dari Imamat 23 tadi. Dan dia harus mengayun-ayunkan berkas itu di hadapan Yahweh sebagai kerelaanmu pada keesokan hari setelah Sabat. Haruslah imam itu mengayun-ayun. Tadi kita sudah bicara ya. Bukan ayun-ayun tapi waving. Dilambai-lambaikan gini. Dilambai-lambaikan supaya kelihatan. Oh, kita di airport. Karena memang gak kelihatan. Supaya kasih lihat sama Tuhan. Bahwa kita datang mempersembahkan sesuatu. Tapi ayat yang tadi kita dinyatakan di sini. Sehari setelah Sabat. Nah, saya berbicara tadi bahwa segala sesuatu ini adalah berbicara tentang pribadi Yeshua. Buah sulung yang pertama bangkit dan tidak mati lagi. Waktu dia mati, dia beritakan Injil kepada orang mati. Bagi yang menerima, pasti memperoleh keselamatan. Tetapi yang tidak menerima, ya akan tempat ke tempat yang sudah ditetapkan. Ya. Dan kita melihat di sini penggenapannya. Yeshua berkata, aku tidak meniadakan Torah, tetapi menggenapinya. Apa yang tertulis tentang aku, kata Ibrani tadi, itu harus digenapkan oleh Yeshua. Sehingga dikatakan di sini Matius pasal ke 28 ayat ke 1. Dan setelah apa? Lewat hari Sabat. Saat fajar menyingsing pada hari pertama pekan itu, Maria Magdalena, Maria yang lain datang untuk menengok kubur itu. Dan lihatlah, sebuah gempa bumi yang besar telah terjadi karena seorang malaikat Yahweh. Ketika turun dari sorga, sambil menghampiri dia menggulingkan batu dari pintu kubur itu dan duduk di atasnya. Rupanya seperti kilat, pakaiannya putih bagaikan salju. Karena rasa takutnya mereka sedang menjaga itu tergoncang dan menjadi seperti orang-orang mati. Sambil menanggapi, malaikat berkata kepada wanita itu, janganlah kamu takut. Karena aku mengetahui bahwa kamu mencari Yeshua yang sudah disalibkan. Dia tidak ada di sini. Karena dia sudah dibangkitkan sebagaimana yang sudah dia katakan. Ini harus digenapkan. Atau Yeshua harus menggenapkan sebagaimana yang tertulis dalam gulungan kitab. Tadi kan dalam Ibrani kan. Dan apa yang tertulis dalam kitab Imamat, kenapa dikatakan dengan jelas? 1 hari setelah Sabat. Ya, saya pernah membagikan ini ya, apa namanya, perkiraan Yeshua. Karena Yeshua itu harus mati berdasarkan firman Tuhan. Yang banyak sekali orang salah menerjemahkan ya, atau ya karena masing-masing orang kan punya cara untuk menerjemahkan. Sehingga seringkali salah. Ini yang kalau saudara cari di dalam media sosial, ada hal yang harus sangat diperhatikan. Kita baca dalam Matius pasal ke-12 ayat ke-40. Sebab sebagaimana Yunus atau Yona, bahasa Ibraninya ya, berada di dalam perut ikan 3 hari dan 3 malam. Demikianlah anak manusia akan berada di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam.
Loh, banyak orang di media-media sosial menerjemahkannya 3 kali 24 jam. Salah itu. Nggak dibilang 3 kali 24 jam. 3 hari, 3 malam. Ya, saya pernah bikin ini kan, saya pernah bagikan ini. Ya, apa namanya, ya selebaran kayak begini-begini supaya apa namanya, supaya kita ngerti. Karena kan ya orang Kristen umumnya. Mereka ya tadi sempat dibilang Kidung apa? Jumat Agung. Ya itulah Jumat Agung, dia bilang ya apa nah, ya Jumat Agung ya. Nanti Paskahnya hari Minggu. Berarti nggak ngerti orang-orang ini. Nggak ngerti. Ya. Dan memang kalau seandainya hari Jumat dia mati. Tidak bisa 3 hari 3 malam. Nggak bisa 3 hari 3 malam. Karena itu saya buat ini supaya menjelaskan. Saya nggak tahu ada nggak di situ. Ini soalnya kopinya dari kamu ini. Yang Papa bikin. Artinya supaya jelas ya. Karena saya pernah bagiin ya. Saya pernah bagiin tapi nggak tahu masih ada nggak di ininya. Saya coba bikin dengan coba pakai tanggalan Gregorian sama tanggalan Ibrani. Yang paling tepat itu memang pakai tanggalan Ibrani untuk mendapatkan 3 hari 3 malam. Ya, 3 hari 3 malam, 1 jam pun itu dihitung 1 hari. Bukan asal ngomong ya, itu cara Tuhan yang luar biasa untuk saya juga mengerti. Ya, walaupun 1 jam itu sudah 1 hari. Ada sebabnya, kita baca di dalam Matius pasal 20. Ya. Kita baca ayat 1 sampai ayat keempat lah ya supaya agak jelas. Sebab kerajaan sorga adalah seumpama seorang majikan yang pagi-pagi benar keluar untuk mempekerjakan para pekerja di kebun anggurnya. Setelah sepakat para pekerja atas upah sedinar 1 hari. Sepakat ya, sedinar sehari. Dia menyuruh mereka ke kebun anggur. Setelah keluar kira-kira jam ketiga, dia melihat orang lain yang sedang berdiri menganggur. Dia berkata kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggur. Aku memberikan apa yang sekiranya pantas bagimu. Pergilah. Ya, semuanya ini ada beberapa kali. Tetapi kemudian kita lengkap. Ya, kita lengkap di dalam ayat ke berapa ini? Ayat ke-9 mulai coba. Hanya untuk membuktikan bahwa walaupun 1 jam dalam perhitungan Bapak Yahweh itu sudah 1 hari. Untuk mendapatkan yang 3 hari 3 malam ini. Dan mereka yang kira-kira jam ke-11. Jam ke-11. Setelah datang masing-masing menerima 1 dinar. Ya. Dan mereka yang pertama setelah datang beranggapan bahwa mereka akan menerima lebih baik. Tetapi mereka juga masing-masing 1 dinar. Dari sini kita nalar. Mau kerja setengah jam. Mau kerja 10 jam. Mau kerja 12 jam. Berdasarkan perjanjian tetap 1 dinar. Nah Yeshua berdasarkan yang saya berikan nggak ada sih ya. Ada nggak? Ada. Ya saya nggak tahu. Saya ngambil dari sini aja ya. Saya ambil dari sini. Berdasarkan tafsiran saya yang saya tulis ya. Yeshua itu matinya hari Kamis, bukan hari Jumat. Hari Kamis berdasarkan firman yang sudah kita baca. Bahwa dia itu menyerahkan nyawanya kurang lebih jam 3 sore. Berdasarkan tanggalan Ibrani sama kita beda. Ibrani menghitungnya siang, pagi sore lah ya. Pagi itu dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Malam 6 sore sampai 6 pagi. Kalau kita kan beda. Ya dari jam 00.00 sampai jam berapa? Jam 12 itu kan 000 sampai jam jam itu paginya kan. Terus sebaliknya malamnya. Beda jadinya. Kalau kita tidak
memasukkan dengan tanggalan Ibrani memang bisa salah. Itulah yang membuat orang banyak di luar sana 72 jam 3 kali 24 itu salah. Tidak sesuai firman. Karena itu dalam perhitungan ini saya baca aja lah ya. Kalau masih ada kopinya nanti yang belum dapat bisa ngerti ya. Dia mati kurang lebih jam 3. Antara jam 3 sore. Antara jam 3 sampai jam 6 sore itu sudah 1 hari. Walaupun cuma berapa jam. Jam 15, 16, 17, 18. Itu sudah 1 hari. Itu hari Kamis. Ya. Terus dari 18 sampai jam 6. Tadi kan dari jam 3 sampai jam 18 itu pagi. Terus jam 18 sampai jam 6 itu malam. 1 hari, 1 malam. Terus jam 6 sampai jam 18 2 hari. Ya. Terus jam 18 sampai jam 6 2 malam. Terus jam 6 sampai jam 18 hari 3 hari. Lah dari jam 18 sampai jam 6 itu 1 malam. Tetapi berdasarkan Matius tadi pagi-pagi sekali. Mungkin kira-kira pokoknya antara jam 18 hari Sabtu karena kan hari Minggu kan dibilang sesudah Sabat. Sesudah Sabat ya. Perhitungan kita Sabat ya, kalau Sabat terus besoknya hari pertama itu Minggu. Itu antara jam saya bisa tafsirkan. Kalau yang dikatakan dalam tanggal Ibrani dari jam 18 sampai jam 6 itu 1 malam. Malam yang ketiga. Tetapi karena dia dikatakan fajar ya kemungkinan setelah jam 12 malam. Tetapi dari jam 18 sampai jam 6 itu udah 1 malam. Saya tangkap enggak? Ya, emang kalau ya saya oleh kemurahan Tuhan lah karena itu anak saya juga bilang dia juga tadinya bingung. Ya. Tetapi kalau kita nggak buat ini memang bingung. Kalau kita tidak memakai tanggal Ibrani ya lebih bingung. Jadi segala sesuatu karena keselamatan itu datang dari Dia. Kalau kita mau menghitung bahwa ya Yeshua itu mengatakan 3 hari 3 malam. Loh kalau kita pakai tanggalan kita atau jam-jam kita, jam 3 sore sampai jam 6 sore itu belum malam. Malamnya nanti jam 6 sore sampai 6 pagi kan. Tapi di dalam dari tanggalan Ibrani dari ayat Matius tadi kita tahu antara jam 3 sore dia mati sampai jam 6 sore itu sudah 1 hari. Terus jam 6 sore sampai 6 pagi itu sudah 1 malam. Ya, kemudian dari jam 6 sore 6 pagi sampai jam 6 sore itu siang. Dan seterusnya. Ya. Saudara saya nggak tahu kalau ada ini bisa di-copy lagi, cuman kalau enggak saudara ada HP ya copy aja ini. Yang udah robek-robek ini udah lama emang saya bikin. Ya supaya dapat gambaran aja ya karena di luar sana ya mungkin perhitungannya beda. Cuman kalau dihitung jamnya kita harus bisa ngerti dengan benar. Supaya jangan kita salah di dalam ini ya. Kenapa ada 2 salib? Karena ada orang yang memperkirakan hari Rebo. Tapi berdasarkan ini dia salah. Salib yang ini yang saya maksud yang sebelah paling kanan ya. Antara salib itu kira-kira jam 3 pagi, jam 3 sore. Terus karena itu ini saya yang kuning ini siang, yang hitam itu malam. Ya. Jadi dari ini yang salib yang sebelah kanan ini itu matinya jam 3. Jam 3 sampai 18 itu kuning itu pagi. 1 hari ya. Kemudian dari jam 18 sampai jam 6 malam. Hitam itu malam. Ya udah 1-1. Ya. Terus dari jam 6 sampai jam 18 itu siang. Udah 21. Ya. Terus dari jam 18 sampai jam 6 lagi malam 22. Terus dari jam 6 sampai jam 18 32.
3 siang, 3 malam. 2 malam. Terus dari jam yang terakhir ini, dari jam 18 sampai jam 6, itu 3-3. Tetapi kapan dia bangkitnya, nggak tahu kita persis jam berapa. Tetapi berdasarkan Matius tadi, pada waktu fajar menyingsing, pagi-pagi sekali. Fajar menyingsing kan dalam terjemahan kita ya, mungkin jam 5, jam 6. Nah, dia bangkit ya pasti di sini. Bisa tanggap? Ya. Ya nanti kalau saudara ini, nggak tahu kalau bisa nanti di copy. Ya pernah dibagikan, emang udah lama sih, udah ada setahun 2 tahun yang lalu kali ya. Tapi ya ini buat kita sebagai pengajaran. Karena memang banyak orang yang menafsirkan hari Rebo. Hari Rebo itu salah. Kalau hari Rebo itu bukan 3 hari 3 malam, nambah lagi ke sana. Bisa tanggap ya? Saya sengaja bikin 2 salib ini untuk memperlihatkan kalau kita pakai hari Rebo itu salah total. Karena itu dalam di gambar itu saya jelaskan memang yang hitam itu malam, yang kuning itu pagi, kemudian yang tanggalan yang garis merah ini tanggalan Ibrani, yang yang biru itu tanggalan kita. 3 hari 3 malam. Tuhan dan Juru Selamat kita, Yeshua. Sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab Matius tadi, dia pergi untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang mati. Nah, kita mengucap syukur itu semua kemurahan Tuhan. Ya. Semua kemurahan Tuhan bagi saudara dan saya, sehingga kita tidak akan pernah bisa tersesatkan. Karena begitu banyak pengajaran. Coba saudara kadang-kadang iseng-iseng kan buka HP. Karena saya sudah lihat banyak sekali orang, oh ini harus 72 jam. Dari mana ayatnya 72 jam? Nggak ada ayatnya. Karena mereka tidak baca Matius 20. Matius 20 itu bukan asal cerita. Tetapi Tuhan dengan hikmat yang Tuhan berikan, kita diberikan pengertian dalam pandangan Tuhan. Mau kerja 1 jam, kerja 2 jam, kerja 12 jam. Hitungannya tetap 1 hari. Saya tangkap. Karena itu saya berani katakan, antara jam 3 sore sampai jam 6 sore, 1 hari sudah. Ya. Dan dengan demikian kita dibawa oleh Tuhan untuk belajar dan terus belajar. Semakin mengerti kehendaknya dengan benar. Ya. Dia sebagaimana tertulis telah berkorban bagi saudara dan seharusnya kita di sana. Ya. Tetapi oleh kemurahannya itu diambil alihnya. Karena itu dia datang untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dia memperlihatkan kepada kita bahwa dia Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Kan Yeshua sendiri berbicara, ya, ketika murid-muridnya bertanyakan, dia itu Tuhan dari leluhurmu Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, arti itu mereka adalah Tuhan orang yang hidup, bukan orang yang mati. Ya. Jadi kita coba melihat ya di dalam Matius pasal ke berapa ya? 8. Ayat ke-11 kita lihat ya. Dia adalah Tuhan dari, aku berkata kepadamu bahwa banyak orang dari timur dan barat akan diundang dan duduk makan bersama Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Dia Tuhan yang hidup, yang telah menyiapkan tempat bagi orang-orang kudus. Ya, saya percaya kitab suci kita ini, khususnya perjanjian baru, itu tuh ditulis ya jauh, kurang lebih ya, seingat saya dari apa yang kita pelajari, kitab-kitab suci ini mulai ditulis, khususnya perjanjian baru, ya abad-abad awal setelah kenaikan Yeshua. Ya mungkin tahun ke-100, tahun ke-200, ya. Dan
Ya, dikatakan dia seperti tadi yang saya katakan. Dia juga memberitakan Injil kepada mereka yang sudah mati. Dari Adam sampai zaman Yeshua. Dan ketika Tuhan memandang layak ketiga orang ini. Ya, mereka menunggu anak-anak yang akan datang. Untuk makan bersama-sama dengan dia di mana? Dalam kerajaan sorga. Ya. Dia menjamu kita. Karena Bapak Abraham inilah yang Tuhan perintahkan. Engkau harus jadi berkat bagi semua orang. Engkau harus jadi terang bagi dunia ini. Untuk menerangi dunia yang dikuasai oleh kegelapan. Dengan caranya. Ya. Tuhan melakukan semua rencananya dengan sempurna untuk keselamatan kita. Dan kita mengucap syukur apabila pada hari ini kita boleh turut ambil bagian. Ya. Untuk ya kita bisa bersama-sama merayakan, mengingat kembali. Karena apa yang dikatakan dalam kitab Ibrani tadi, segala sesuatu telah tertulis dalam gulungan kitab. Kitab yang mana? Bisa nggak? Kalau saudara nggak pernah baca dari kitab Kejadian sampai semua, atau paling sedikit 5 pertama dari kitab suci kita, nggak saya ngerti. Karena dia bilang, di dalam kitabmu, dalam gulungan kitabmu, sudah tertulis. Nah itulah yang kita bandingkan dengan kitab Mazmur 139 tadi. Segala sesuatu sudah tertulis oleh sutradara agung. Dan apa yang tertulis itu yang diikuti Yeshua. Termasuk apa yang dikatakan di dalam kitab Taurat, Tuhan menggenapinya. Di dalam kitab Matius ke-28 tadi. Ya kalau kita bayangkan kan 3 hari dia jalan. Ya nggak jalan jauh-jauh sih. Karena tempat orang mati sudah ada tempat-tempatnya. Ya, yang kita bilang dalam bahasa Ibrani tadi, Seol maupun Hades. Itu kan tempat orang-orang mati. Ketika Tuhan datang ke sana, kenapa dikumuh ya? Supaya gampang beritakan Injil. Ya. Kalau mereka terima, mereka akan. Karena itu dalam ayat-ayat firman Tuhan. Ketika Yeshua mati dan terangkat, dia membawa orang-orang kudusnya. Kita sudah pernah belajar ayat ini. Ya, jadi kita harus segala sesuatu itu memang berkait-kaitan. Kalau kita tidak memeditasinya, ya memang sulit, Tapi kita mengucap syukur oleh kemurahan Tuhan. Pelan tapi pasti Tuhan buka semua firman. Ya, sehingga dengan demikian kita juga mengerti bahwa ya kita bacalah ya supaya tadi kan dia bangkit terus ya harus ada tertulis, betul nggak? Kita baca Matius 28 tadi dikatakan oleh firman Tuhan ya bahwa Yeshua itu mati dan dia bersama-sama dengan orang kudusnya ya. Orang-orang kudusnya dia terangkat bersama dengan membawa tawanan-tawanan yang didapati ya. Saya percaya, saya mengimani bahwa orang-orang inilah yang menerima Injil yang sudah ada di Hades itu, yang ada di Seol itu. Ketika dia terima Injil, kemudian bersama Tuhan, ketika Tuhan terangkat, mereka akan terangkat bersama dengan Bapa Yahweh di dalam Yeshua Masih. Nah, kita belajar dari sini bahwa pekerjaan Bapa Yahweh itu sangat luar biasa untuk kita anak-anaknya. Sehingga kita mengerti bahwa rencana Bapa Yahweh itu tidak mungkin gagal. Ya, tidak mungkin gagal. Dan karena kita mengimani hal itu,
Ya, Tuhan sudah merencanakan saudara dan saya untuk ada bersama dengan Dia. Tetapi ada proses-proses yang saudara dan saya harus ikuti. Karena itu dia datang, dia beritakan Injil. Dia ketika pertama kali melayani, dia kan bilang, ikutlah aku. Follow me, kan seringkali ada orang follow me. Mengikuti Yeshua berarti mengikuti seluruh firman. Karena firman itu adalah pribadi daripada Yeshua sendiri. Ya, jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengerti bahwa rencana Tuhan itu tidak mungkin gagal. Tetapi Tuhan mau kita ada kerjasama dengan Dia. Dia sudah berikan jalannya ini ya. Jalannya ini, firmanku itu jalannya. Untuk menuju ke rumah Bapa, untuk bisa bertemu dengan Bapa. Ini jalannya, manusia bisa berbicara. Banyak jalan menuju Roma. Tetapi Tuhan berkata, hanya satu jalan. Untuk kita bisa bertemu dengan Bapa Yahweh. Lah jalan yang sudah disiapkan ini oleh Tuhan. Dalam kenyataan. Justru apa? Diabaikan. Oleh mereka menamakan manusia. Ya. Tetapi kita mengucap syukur, kita terus diajar, kita terus dibentuk oleh Tuhan. Sehingga kita hanya oleh kasih kemurahan Tuhan. Pertama-tama kita memperoleh iman. Saya tangkap ya. Tidak semua orang punya iman. Kata 1-2 Tesalonika pasal 3 kita baca coba. Ayat ke berapa? 2 Tesalonika 3 ayat ke. Nah ini bukan ngetes ya. Cuman ya kalau nanti saudara bertemukan dengan orang-orang. Ya harus ngerti 2 Tesalonika 3 ayat ke-2. Supaya kami dapat terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat karena iman bukan ada pada semua orang. Kita baca terjemahan LAI. Ya. Kita baca terjemahan LAI ya supaya kadang-kadang terjemahan LAI ya lebih profesional ya. Profesional maksud saya lebih gampang kita tangkap dan kita mengerti. Tetapi kalau LAI juga mentok, cari bahasa Inggris. Yang namanya bahasa Inggris berbagai macam kan ada. King James itu macam-macam ya. King James itu macam-macam. Ya saya tahunya waktu saya minta tolong kakak saya kan. Tolong cari King James yang bahasa Ibrani. Dia bilang yang mana? Ternyata ketika mereka bilang macam-macam terjemahannya. Ya terjemahan King James yang kita pakai ini ya apa namanya? Ya lebih dapat dikatakan lebih gampang dimengerti. Kita baca ya. Supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat. Sebab apa? Bukan semua orang beroleh iman. Kita sudah belajar dari kitab Galatia. Yang dinamakan iman menurut kepercayaan kita adalah Yeshua. Orang lain punya iman yang lain. Karena dasarnya beda. Tetapi iman kita adalah Yeshua Masih. Kita sudah belajar dari kitab Galatia. Ya. Dan kenyataan membuktikan tidak semua orang bisa menerima Yeshua sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Walaupun dia orang Kristen. Walaupun orang Kristen. Ya contohnya sekarang. Ya. Mereka lebih percaya dusta daripada kebenaran yang sejati yang datang atau harus datang dari bangsa Israel sesuai janji Tuhan. Keselamatan datang dari bangsa Israel. Tetapi kebohongan yang sudah dimunculkan saya tafsirkan oleh Pontius Pilatus. Justru itu yang dipegang oleh mereka yang menamakan diri umat Tuhan. Walaupun diberitakan Yeshua. Makanya kemarin sempat disingkapkan. Itu editan. Makanya kau dengar orang Ibrani itu nyanyi lagu rohani.
Pakai bahasa Ibrani, jangan bahasa Inggris. Kalau pakai bahasa Inggris juga sama aja. Ya, saya harus mengatakan terus terang. Walaupun dia orang Ibrani, kalau dia pakai bahasa Inggris, ya tetap aja nama yang bukan kata 2 Korintus pasal ke-11 ayat ke-4. Nama yang tidak pernah kami beritakan. Coba kita lihat. Ya. 2 Korintus pasal ke-11 ayat ke-4. Sebab sesungguhnya kalaupun ada yang datang memberitakan Yesua yang lain yang tidak pernah kami beritakan. Yang ngomong ini Paulus. Paulus itu rasul orang Ibrani. Orang Ibrani tidak mungkin memanggil nama Yesua yang lain. Tetapi Paulus ini saya percaya saksi hidup ketika Yesua digantung di kayu salib. Dan dia melihat di kayu salib ada 3 bahasa. Bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Latin. Tetapi sampai sekarang yang lebih dikenal adalah bahasa Latin. Henry I Yesus. Dari situlah saya tafsirkan. Nama yang banyak dipakai sekarang oleh mereka yang menamakan diri orang-orang adopsi, bukan orang anak ini ya, anak sulung. Kalau namanya anak sulung orang Israel, dia pasti panggilnya Yesua. Tidak mungkin yang lain. Kenapa? Karena nama Yesua itu ada artinya. Tetapi kalau nama Yesus artinya apa dalam bahasa Ibrani? Nol besar. Tetapi orang mau tinggal dalam kebodohannya. Walaupun diberi pengertian, tetap aja nggak ngerti. Kenapa? Karena mereka memiliki hati seperti jalanan. Ditabur firman. Dengar. Lihat. Tapi nggak ada respon. Tidak ada respon terhadap firman. Jangan harap kau selamat. Nggak bisa. Ya. Karena itu kita amat mengucap syukur. Tidak semua orang kata Tesalonika tadi kan. Yang bisa percaya kepada Yesua. Tetapi ingat kita sudah memperoleh jalannya. Kita sudah berjalan di dalam jalannya. Loh itu setan-setan yang 3 orang saksikan itu. Ular-ular jelek itu. Ya. Coba untuk mengganggu. Saya berkali-kali katakan. Kalau orang yang sudah di jalur setan. Dia nggak perlu ganggu. Jalurnya sudah tepat sesuai sasaran setan. Tapi kalau anak-anak Tuhan yang jalurnya menuju ketemu dengan Bapa Yahweh. Inilah dengan caranya macam-macam dia coba goda. Tapi berkali-kali di tempat ini saya katakan kepada kita semua. Kita yang ada di sini dan kau yang ada di luar sana. Setan itu memang tertulis mengaum seperti singa. Tetapi tidak ditulis sedikit pun yang menyatakan dia menerkam. Tidak ada ayatnya. Tetapi kalau kau beri celah, wah sudah. Dia hajar. Ya. Ingat Ayub. Ingat Ayub. Ingat Ayub. Setan lihat bahwa Ayub itu dipagari oleh Tuhan. Sehingga dia tidak bisa menjamah Ayub. Tetapi ketika pagarnya diangkat Tuhan. Karena Tuhan mengizinkan Ayub dicobai oleh setan. Baru dia bisa masuk. Saudara dan saya pun sudah dibungkus oleh darah Yesua. Jangan buka celah. Engkau dengar auman singa, engkau takut, engkau buka celah. Jangan buka celah. Kata Efesus pasal ke-4 ayat 27. Jangan beri kesempatan kepada setan. Kau beri kesempatan sedikit, sudah. Pernah saya beritakan kesaksian kan, setan diusir di sini, saat yang sama dia pindah ke tempat yang lain. Kau buka celah sedikit, ya bisa binasa. Kita belajar. Mungkin selama ini kita hidup di situ. Belajarlah kita ketika kita mendengar firman, iman datang dari pendengaran. Ya. Tadi dihotbahkan, kalau kita percaya kepada Bapa, kita dibungkus oleh Bapa Yahweh. Katanya nggak bisa kena, kok cobaan masih ada lah. Engkau ada cobaan, itu singa yang mengaum.
engkau ketakutan, ada tertulis, kasih meniadakan ketakutan. Kalau sampai kau ada takut, berarti kau buka celah. Ketika pencobaan datang, ya sama seperti Daniel. Ketika raja ya dihasut oleh orang-orang yang membenci si Daniel. Bikin keputusan siapapun yang menyembah ilah lain, langsung masuk ke gua singa. Dia dengar, Daniel dengar. Apa yang dia lakukan? Dia tidak merespon orang itu yang berniat jahat mencelakai dia. Dia datang kepada Bapa Yahweh. Dia hadapkan dirinya, wajahnya ke Yerusalem. Dia berseru kepada Bapa Yahweh. Karena dia percaya Tuhan yang dia sembah sanggup melepaskan dia apabila Tuhan menghendaki. Sehingga sampai ketika dia dimasukkan ke dalam gua singa. Memang masuk. Tetapi Tuhan sanggup menutup mulut-mulut singa. Ya, tadi kan menutup siapa mulut? Apa ular? Tutup. Ya Tuhan izinkan. Tuhan masih izinkan nih si Daniel seringkali berdoa. Kalau dimasukin ke gua singa. Ngomel gak dia? Enggak, dia diam aja. Dia percaya. Karena iman, karena percaya, Tuhan tutup mulut itu singa-singa. Pembelaan Tuhan luar biasa. Kita belajar. Kan Korintus menyatakan, semua ini dituliskan sebagai apa? Ajaran, pengajaran bagi saudara dan saya yang hidup pada akhir zaman. Karena iman, ya kita percaya bahwa pada akhirnya, sekarang ini kita melihat dalam bayangan. Ya, kan firman Tuhan bilang, aku ya kita selama ini hanya melihat dia dalam bentuk bayangan. Tetapi nanti aku akan apa? Melihat dia muka dengan muka. 1 Korintus pasal 13. Ayat ke-12. Sebab sekarang kita melihat melalui cermin dengan samar-samar. Tetapi kelak muka dengan muka. Sekarang aku mengatakan hanya sebagian. Tetapi kelak aku akan mengatakan sepenuhnya. Bahkan sebagaimana aku telah diketahui sepenuhnya. Sama dengan kitab Wahyu pasal 22. Aku memandang Bapa Yahweh muka dengan muka. Dan untuk bisa melihat Bapa kita dengan berhadapan muka. Ya. Hanya anak-anak yang boleh lihat. Kalau bukan anak, nggak bisa. Kita belajar karena itu selama saudara dan saya hidup. Ya, saya mengimani ya. Walaupun orang udah jahat sekalipun. Tapi selama dia masih hidup dan dia mau mengakui. Masih ada kemungkinan untuk selamat. Enak aja loh. Mose sama Paulus itu pembunuh. Tetapi ketika mereka mengenal Tuhan seutuhnya. Berubah total. Itu tertulis bukan asal omongan. Saya percaya apabila kita dengar hati. Kita ini memang punya masa lalu yang gak ada yang beres kita. Gak ada yang beres. Ya. Karena itu kita mau dibereskan oleh Tuhan. Karena itu dia kenal kita. Dia itu kan dalam Mazmur tadi, dia itu sutradara agung. Dia sudah tulis. Dulu kita ini brengsek, nakal, jahat. Tidak peduli dengan firman Tuhan. Tetapi ya, karena nama kita sudah tertulis, dia sanggup. Kalau dahulu Mose dia rubah, kalau dahulu Paulus dia rubah, itu bukan asal tulis. Karena itulah kelakuan kita. Mungkin lebih jahat dari Mose, mungkin lebih jahat dari Paulus. Tetapi ketika kita bertemu dengan dia, mengimani, percaya, dia sanggup merubah. Sehingga sama seperti Mose yang bisa berhadapan dengan Bapa Yahweh.
Sama seperti Paulus. Sesuai pengakuannya, dia juga membunuh. Tapi ketika dia bertemu dengan Yeshua, Tuhan Yesus mengangkat dia sampai ke langit yang ketiga. Tuhan buka banyak rahasia yang juga kita peroleh saat ini. Dia adalah buah sulung. Dia menyelamatkan saudara dan saya. Dia tunjukkan kepada kita bahwa sebagaimana dia terangkat, roh yang sama itu akan mengangkat saudara dan saya. Jika sebagaimana yang terus-menerus diwartakan di tempat ini. Ketika sangkakala berbunyi kelak dan kita didapati tidak bercacat celah. Kata 1 Tesalonika 5 ayat 23. Maka dia akan mengangkat kita. Kita akan bertemu dia di angkasa sebagaimana tertulis. Ya, dan sesuai janjinya kamu akan memerintah bersama dia. Kita akan memerintah bersama dengan dia 1000 tahun lamanya di muka bumi ini. Karena itu saya pribadi mengingatkan kepada kita semua. Kau yang ada di sini, kau yang ada di luar sana. Jangan ikut-ikut orang dunia yang menyatakan kita hidup hanya satu kali. Itu bukan iman kita. Saya katakan, karena itu tertulis. Kalau kau berani katakan ikut-ikut orang dunia kita hidup satu kali, jangan harap kau diangkat. Gak bisa. Tetapi kalau kita mengimani Tuhan, aku mau sesuai janjimu. Dalam kitab Wahyu pasal berapa? 20 dan seterusnya. Kita akan memerintah bersama dengan dia. 1000 tahun lamanya di muka bumi. Artinya, kalau toh Bapak Yahweh sudah kangen, Ayub 14 ayat 14, ya, dia bilang, kangen aku pulang dulu ya, kita pulang dulu. Pulang di tempat yang Tuhan siapkan. Ya. Tetapi memang tuh jasmani kami, kita dikubur. Tetapi janjinya ketika sangkakala berbunyi kelak, dalam pandangan manusia, orang itu meninggal. Tetapi dalam pandangan Tuhan, dia tidur. Sehingga ketika sangkakala berbunyi, orang yang tidur bangun. Bangkit kenapa? Karena sangkakala menggelegar. Sama seperti Yesus membangkitkan Lazarus. Dia nggak bilang Lazarus bangun. Enggak. Lazarus bangkit. Keluar. Keras menandakan suara gema sangkakala. Ya. Kemudian sesuai janjinya, kita kutip sedikit ya. Di dalam Wahyu pasal ke-20. Ayat kita baca mulai ayat ke-4 ya. Aku melihat tahta-tahta dan mereka yang duduk di atasnya, dan penghakiman telah diberikan kepada mereka. Dan jiwa-jiwa mereka yang dipenggal karena kesaksian Yeshua dan karena firman Elohim. Serta siapapun yang tidak menyembah binatang buas itu maupun ikonnya dan tidak menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya. Dan maka mereka hidup dan memerintah bersama Hamasya selama 1000 tahun. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Mana 1000 tahun di bumi? Manusia kan kayak gitu. Wahyu pasal 5 ayat ke-10. Engkau telah menjadikan kami raja-raja dan imam-imam bagi Elohim kami. Dan kami akan memerintah di atas bumi. Tuhan tidak akan ingkar janji. Karena itu mari kita belajar mengerti Tuhan. Mengerti firman Tuhan. Dan belajar mempraktekannya dengan pertolongan Roh Kudus, kata Yohanes tadi kan. Ya kalau kita nggak mau, keinginan itu harus timbul dari pribadi kita. Saya memang dari kecil rajin baca kitab suci. Dari kecil. Tapi nggak ngerti. Sama sekali nggak ngerti. Baca, rajin baca. Nggak ngerti.
Maka saya ingat saya kan waktu saya pernah kesaksian kalau nggak salah. SMP. Pernah ikut kursus kitab suci. Ya dulu kursus Alkitab. Sampai sekarang ijazahnya masih ada. Loh saya nggak pernah punya cita-cita jadi pendeta. Apalagi jadi gembala kayak gini. Nggak ada. Tapi jalanku bukan jalanmu. Rancanganku bukan rancanganmu. Rancanganku kata Tuhan. Rancangan yang penuh damai, sejahtera, sukacita. Dengan cara dia atur langkah kita. Sehingga ya bisa seperti boleh layak menjadi kepanjangan lidah Tuhan. Menjadi juru bicara Tuhan untuk menyampaikan kebenaran. Hari itu saya belajar. Walaupun yang diberitakan ini mungkin menyakitkan telinga atau hati orang. Tapi saya harus berpegang pada ada tertulis, bukan tersirat. Banyak orang di luar sana ada tersirat. Di mana ayatnya? Nah sayangnya banyak orang percaya. Ya, kita mau selamat. Apa yang Tuhan katakan, dia sudah terangkat lebih dulu. Dia sedang menunggu kita. Ketika waktunya genap, dia akan turun. Sebagaimana Ribka. Ini kan sebenarnya udah diulang-ulang ya. Karena kita belajar semua itu. Ya. Sebagaimana Ribka ketika sudah dipinang oleh Abraham melalui Eliezer bujang. Ribka datang dari rumah bapaknya si Laban itu. Ya. Ketika sudah dekat. Si Yitzhak. Dengan gerakan Roh Kudus. Dia keluar dari rumahnya. Dari rumah ketemunya di tengah jalan. Suatu nubuatan bahwa kita akan bertemu. Waktu Tuhan. Sebagaimana Yitzhak. Yitzhak keluar menghampiri tunangan calon istrinya si Ribka. Mereka bertemu. Kemudian Yitzhak membawa Ribka sebagai istrinya ke rumah ibunya yang sudah lebih dahulu berangkat. Itu semua ditulis bukan hanya dongeng, itu janji-janji Tuhan yang kita harus nalar ngerti. Oh ternyata begini, ternyata begini. Nah, saya percaya kerinduan hati ada. Saya kadang-kadang kan ya satu kesaksian. Kadang-kadang apa lagi ya? Saya buka Torah. Karena di Torah itu begitu banyak rahasia yang ternyata banyak yang saya belum tahu. Tetapi ketika kita buka Torah, oh iya ya. Kenapa? Karena Torah itu langsung dari Dia yang kudus. Dan Torah itu sanggup memberikan kepada kita pengertian yang penuh dan benar akan rencana dan pribadi Tuhan bagi kita dan bagi dunia. Ya, sehingga ketika waktu Tuhan, kadang-kadang kan kita diuji Tuhan. Ya, kita juga harus sangat berhati-hati. Ujian itu namanya ujian, supaya apa? Supaya naik tingkat. Iman kita pun supaya naik terus. Semakin dekat waktunya, Dia sanggup mempercepat pertumbuhan iman kita. Kalau kita umat pilihan Tuhan, ketika waktunya Dia datang, kita didapatinya sempurna. Karena itu saudaraku, kita mengucap syukur oleh kemurahan Tuhan kita bisa memperingati hari ini. Tapi bukan hanya masuk telinga, tapi diimani, dipraktekkan. Dia berkorban untuk saudara dan saya supaya kita selamat. Haleluya. Amin.